Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, Anda masih menyimak kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami pun ingin mengundang Anda, sahabat MK, untuk bisa bergabung bersama dengan kami jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang grit, begitu, ataupun hal-hal yang berkaitan tentang kesabaran, ketabahan yang Anda rasakan. Apakah Anda sudah cukup tabah atau Anda melihat putra-putri Anda, sahabat MK, setelah mendengar atau menyimak obrolan kita seputar talent versus grit, apa yang muncul di benak Anda ketika melihat putra-putri Anda? Boleh Anda sampaikan, termasuk Anda juga yang ingin mengecek skor grit Anda sudah sampai mana. Anda bisa kirim grit scale dan kirimkan ke 0811 225 002 untuk mendapatkan link tes grit untuk Anda. Baik, tampaknya kita perlu untuk mendengar cerita Bu Lilis nih yang katanya 15 menit. Betul ya? Kita akan coba simak. Kira-kira ada kisah apa dan hikmah yang bisa kita petik seperti apa, Bu Lilis? Ya, kisahnya ini ada seorang anak, kemudian seorang anak itu secara IQ emang bagus lah ya gitu. Tapi emang ekonomi dia secara ekonomi minim. Kemudian dia berprestasi dan ranking pertama. Kemudian ada orang lain yang bilang ke dia, percuma kamu ranking 1, kamu tuh nggak bisa sekolah karena kamu miskin. Gitu. Nah, kata-kata itu yang memacu anak tersebut, apalagi tambah lagi dengan orang lain, istilahnya, kamu punya apa sih untuk sekolah, modal apa sih gitu, kamu kan nggak punya apa-apa untuk modal sekolah. Sekolah itu butuh uang gitu, kamu nggak ada. Saya aja sekolah dengan orang tua saya tanah, kamu punya tanah enggak, kamu miskin gitu. Dan ini jadi pecutan untuk anak tersebut, ya. Beliau cerita di mana anak-anak yang lain main, dia bisa sampai belajar, sampai ketika mati lampu gelap dia masih belajar, ketika malam sama orang tuanya sudah tidur nggak mau belajar, dia bisa belajar itu misalnya malam terbangun dari jam 12 malam sampai pagi itu belajar terus, dan akhirnya emang yang terjadi dia bisa kuliah di universitas yang bagus gitu ya, sampai S1, S2 dan sampai S3 gitu. Nah, ini jadi pecutan dia untuk dia punya ada kesadaran berprestasi di mana dengan kata-kata orang lain ya. Makanya kadang mungkin menyakitkan di satu sisi, menyakitkan bahwa dia itu emang sih akhirnya ada luka batin, efek. Jadi efeknya dua. Efek satu mecut dia untuk berprestasi, di mana dia itu belajar terus, belajar gitu ya. Di satu sisi emang ada efek yang lain. Nah, efek yang lain kan tinggal diterapi aja, tinggal di hipnoterapi nanti gitu ya. Nah, ini yang bagusnya itu di mana dia terus terpacu untuk dia berpikiran saya harus sekolah di sini sampai harus selesai gitu. Dia tidak akan berleha-leha gitu. Nah, sekarang kan banyak anak-anak itu Iya, betul ya. Tadi sampai kalimat itu, anak muda tuh kan sekarang banyak yang nyantai begitu ya. Dibandingkan dengan apa yang tadi disampaikan dalam kisah Bu Lilis, tampaknya agak bertolak belakang ya dengan kondisi sekarang mungkin. Atau saya juga yakin sebetulnya ada juga sih yang sedang menjalani hal seperti itu sekarang ya, Bu Lilis. Iya, jadi ketika anak-anak kita punya kesadaran untuk berprestasi, dia akan mendorong dirinya secara internal. Jadi kalaupun misalnya di lingkungan seperti tadi gitu ya, cerita tadi misalnya udah belajar terus, tapi karena dia ada target, ada kesadaran untuk berprestasi, dan tentunya dia ada eksis ya. Jadi orang itu kan pengen diakui di bidang tertentu misalnya, dan ketika diakui itu, ketika di eksis itu kan bagi orang akan lebih hidup lagi gitu ya, diterima gitu. Nah, itu kayak misalnya dulu anak saya juga waktu itu emang dia menyenangi sains, menyenangi matematik gitu. Sampai dia rajin untuk mengerjakan matematik, pas liburan itu dia bawa untuk dikerjakan.
Saya bilang kalau liburan mah liburan aja gitu ya. Eh, Kalau misalnya nanti untuk mengerjakan matematik ketika liburannya sudah selesai. Tapi Hmm. karena emang dia didorong oleh kesadaran sendiri, nggak apa-apa kok, aku seneng kok gitu. Dan saya saya ceritakan itu ke teman saya gitu ya, yang dulu Hmm. kuliah di Jerman. Terus teman saya bilang biarin aja, biarin. Kalau dia mau misalnya lagi liburan mau mengerjakan, yang nggak boleh itu ketika liburan orang tuanya suruh belajar, itu yang nggak Oh, boleh itu yang kata nggak beliau. boleh. Tapi Iya, kalau misalnya anaknya biarin, karena itu sebenarnya dorongan yang tidak bisa kita cut, karena dorongannya dalam diri gitu. Nah betul, itu kalau betul. dari kesadaran sendiri itu akan lebih mudah dibanding diguyah-guyah nih. Makanya orang tua nih capek kalau gue anak, ayo dong ini kamu kalau misalnya kayak misalnya pengalaman saya aja ya, misalnya suami Mhm. saya dulu menyelesaikan studi gitu ya, Mhm. kan saya greget nih sebagai istri, ayo dong selesai selesai. Nah kalau misalnya emang dia di dorongan dirinya nggak ada digitukan tuh, misalnya kapan dong selesai, dia balik nyemprot ke saya. Kenapa nanya-nanya gitu, emang rugi kamu apa, betul. Nah karena emang itu kan dari eksternal, tapi ketika Iya. kesadaran dari sendiri itu gitu ya, tiba-tiba saya akhirnya gini, ya juga sih ya, kalau dia nggak lulus kan saya nggak rugi ya, ngapain gitu, kecuali kalau saya misalnya sekolah Mhm. saya nggak lulus kan saya yang rugi gitu ya. Mhm. Kalaupun misalnya ini diri dia, akhirnya yang terjadi ya udahlah biarin aja lah, mau lulus juga silakan, kalau semakin lama juga dia yang rugi yang bayar gitu. Nah Iya, iya. semakin dia begitu kan, saya lihat malah karena sudah ada kesadaran sendiri cepet gitu, Masya dan Allah. itu mengerjakannya luar biasa. Nggak sampai sebulan saya juga kaget gitu, dan kaget gitu. Nah, Iya, makanya iya. dari sini yang kesadaran berprestasi itu emang motivasinya nanti berkaitan dengan internal, Betul. jangan eksternal. Meskipun nanti di awal-awal ada pemancing dulu lah ya, reward. Nah, Mhm. dengan reward itu, tapi tetap aja kalaupun misalnya ada reward nih ya, terus anaknya belum ada Hmm. kesadaran, nggak akan terjadi gitu. Nah, ini Mhm. makanya bagus untuk kesadaran prestasi dari sendiri, karena ketika lingkungan melarang-larang tapi karena misalnya dia ada kesadaran, itu justru dorongan yang tinggi. Makanya itu sih bukan teman saya, tetangga saya yang usianya jauh dari saya gitu ya, Mhm. beliau bilang nggak usah dilarang-larang, biarkan saja. Iya. Karena emang itu nikmat. Seperti saya, dia cerita ternyata emang dia tuh mirip juga dengan anak saya. Saya juga Mhm. dulu begitu, orang tua saya melarang untuk belajar, tapi ada kenikmatan tertentu katanya gitu. Masya Allah. Biarkan saja. Iya, Nah itu iya. yang kedua, Betul. kesadaran untuk berprestasi. Nah ini menariknya Mhm. cerita yang disampaikan Bu Luis ini. Tadi banyak dipotongnya sebetulnya, selain karena sinyalnya agak buruk, Iya, iya. dipotongnya mungkin karena rahasia klien gitu ya. Oh, betul. Aslinya sih seru banget sampai saya alok deh, karena dinamika psikologinya luar biasa gitu. Oh, iya, Jadi iya. anehnya setelah dokter kok dia mengalami, awalnya gitu, ada orang yang udah lulus dokter, tiba-tiba mengalami sebuah demotivasi, dia kok mengalami kehampaan gitu. Mhm. Nah ternyata emang ada sejarah masa lalunya yang motivasi berprestasinya itu dimunculkan karena ada perasaan ingin membuktikan, Hmm. bahkan mungkin ada kekesalan karena direndahkan begitu Hmm. sama orang saudaranya atau orang lain, Iya, itu karena iya. bapak ibunya memang, Mhm. tapi masih ada hubungan juga kan Betul. gitu, dan orangnya cukup cukup bawel gitu Mhm. mulutnya, kemungkinan juga masih lebih, kemungkinan emosinya juga lagi apa, lagi down gitu, Iya. tiba-tiba ngomong kamu itu nggak bakal bisa gitu. Hmm. Dan istri saya juga kenapa sampai bisa S1 sampai S2, karena dulu ternyata didorong oleh sebuah motivasi yang agak diremehkan. Ah udahlah kamu mah D3 aja biar cepet Hmm. kerja gitu. Iya, iya. Ya dia, oh aku harus bisa gitu kan, bapak kamu juga kerjanya gini, udah D3 aja biar cepet Hmm. kerja. Digituin malah tambah panas istri saya itu dulu Iya, waktu iya, iya. gadisnya. Sebelum Mhm. ketemu saya Kang Oh, Ziki. sebelum ketemu Sebelum ya? ketemu gadis kita. Iya, Saya iya. nggak ngincer dari gadisnya. Nah, Masya Allah. emang nanti setelah goal-goal yang karena ingin membuktikan tadi tercapai, segera harus dicari goal baru, Iya. yaitu goal yang lebih ke arah passion tadi,
terus ke arah purpose. Purpose Mm, artinya ingin bermanfaat bagi orang lain gitu. mm, Karena Mhm. kalau goalnya masih hanya sekedar membuktikan aja, mm. orang yang kita ingin buktikan malah ternyata sudah gak ada misalnya, Iya. atau Ya dalam betul. kondisi yang tidak cukup untuk kita Mm. pamerkan sehingga kita jadi merasa hampa, Mm. merasa sedih malah. Makanya goal itu kalau sudah tercapai kita harus buat goal yang baru. Iya. Jadi Oh harus betul. ada prestasi-prestasi yang baru. Karena Mhm. nanti kan kalau sudah Hmm. tercapai ya sudah Itu kan gitu. perintahnya dalam Islam gitu. Iya. Jadi Iya. jangan mudah puas. Jika Mm. kamu udah selesai sebuah pekerjaan, Iya. bersegeralah untuk Melakukan mengambil pekerjaan pekerjaan baru Iya. lagi. lain. Mhm. Jika kau Mhm. sudah berprestasi, segera jangan puas dengan prestasi yang ada. Segera ambil prestasi-prestasi yang lain. Mhm. Nah, Betul ini ya. hanya memang motivasi berprestasi, kesadaran berprestasi ini sering dibunuh oleh lingkungan kita sendiri. Hmm. Untungnya aja anak ini Hmm. dulunya dokter ini dulunya Ya. nggak rendah hati ya, dia malah Mhm. bangkit gitu. Iya. Jadi satu sisi emang ada memunculkan tadi motif berprestasi, yang satunya ada memunculkan tadi di sisi traumatiknya Pak Iya, Husni. betul. Oh iya ya. Tapi apakah salah ketika seseorang itu motivasi berprestasinya karena dalam tanda kutip ingin balas dendam gitu ya tentang orang-orang yang Ya, meremehkan dia eh, begitu ya? Apakah salah untuk atau perlu proses diperbaiki begitu? Ya. Untuk proses mungkin itu energi yang akan apa namanya mendorong dia. Tapi nanti Mhm. setelah tercapai harus cepat-cepat digantikan gitu. Jadi Iya. cepat-cepat harus dirilis gitu. Karena Mhm. emang biasanya orang itu sangat digairahkan, sangat didorong oleh motivasi yang sangat didorong oleh emosi intens. Emosi Hmm. intens itu kan biasanya ke apa namanya kesedihan, Iya. kebahagiaan, dan kesedihan ini biasanya akan memacu misalnya, oke, aku akan buktikan, aku juga bisa kok sekolah S1, S2 gitu, bukan Mhm. D3 misalnya kayak tadi. Iya, iya. Tapi setelah mencapai hal itu tadi harus dirubah lagi dengan yang lain, lebih ke Mhm. arah misalnya bermanfaat orang yang lain, Nah, kemudian itu dia. dirilis tadi yang ada efeknya, Luka-luka dirilisnya batin itu. ya dirilisnya misalnya eh, dengan eh, dengan berterima kasih pada orang yang telah mengatakan hal itu gitu, karena Hmm. sebenarnya pemotivatornya itu adalah si orang. Kadang saya juga punya pengalaman ketemu Mhm. dengan orang itu, ya Allah kok ada orang ya di dunia ini yang begitu. Jadi misalnya terus aja saya apa misalnya diambil ini diambil gitu. Akhirnya saya oke, kamu ngambil ini, aku ada yang lain terus. Kamu ini silakan gitu. Nah, ternyata emang dengan begitu mental saya jadi kuat. Iya, Saya iya. di satu titik sampai bilang gini, makasih ya gitu. Kalau Mhm. nggak ketemu dengan orang ini, saya mungkin tidak akan sekuat sekarang loh gitu. Masya Allah, Jadi betul ya. nanti harus dirilisnya ke sana sehingga yang terjadi adalah tadi membantu untuk memacu dulu ke arah pencapaian prestasi. Setelah itu kan kita rilis akan lebih enak. Jadi ketika Mhm. ketemu orang itu kita ya tadi kalau Mhm. ya sih dulu dia menyakitkan saya, tapi karena saya sakit lah saya jadi larinya saya tinggi gitu. Misalnya anjing tuh, Iya. anjing itu misalnya ngejar gitu. Mhm. Mhm. Karena Mhm. ngejar biasanya bisa sampai naik benteng misalnya. Nah, oh ternyata emang saya baru tahu gitu ya, saya itu bisa bisa apa namanya bisa loncat benteng gitu. Gara-gara anjing. Ternyata anjing itu sebagai motivator untuk pencarian, ternyata ada bakat terpendam bahwa Ada bakat saya bisa terpendam, loncat. ya. Kalau begitu saya ikut olahraga loncat tinggi saja. Nah, itu kan Jadi bisa. jangan benci ke anjing ya, Nah, harus itu. berterima Iya. kasih ke Berterima anjing. karena anjing pernah mengejar kita gitu. Betul, betul ya, Masya Allah. Karena memang kadang-kadang hidup butuh bukan musuh ya, butuh lawan lah, butuh oponen begitu ya, agar kita termotivasi. Masya Allah. Baik, Iya. terima kasih. Itu Karena adalah kan motivasi kegigihan berprestasi itu, ya. Gimana, Bu? karena kegigihan itu bukan berarti ketika kita mencapai sesuatu hal yang enak saja, tapi Iya. kegigihan ini bagaimana kita menghadapi sesuatu yang tidak enak Iya, ya untuk Betul, berjuang. betul. Nah, Butuh untuk memang ya. sebelum masuk ke sebelum jeda ini Iya. sebagai kesimpulan untuk yang kedua, Mhm. memunculkan kesadaran berprestasi pada anak.
Jika anak Anda belum muncul prestasinya, bisa jadi karena selama ini anak Anda tanpa berprestasi pun dia mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Jadi ini kesadaran berprestasi biasanya berbanding dengan hormon-hormon endorfin yang disemprotkan ketika dia mengeluarkan upaya-upaya, dan ketika upaya dapat, dia baru dapat hadiah, baru dapat apa yang diinginkan. Nah, itu kenikmatannya sebetulnya bukan hadiahnya, tapi ada hormon dopamin atau endorfin yang disemprotkan itu. Nah, kalau anak kita nggak punya motivasi berprestasi, bisa jadi belum punya pengalaman nikmatnya hormon endorfin disemprotkan. Artinya apa? Dia belum pernah mengalami enaknya berprestasi. Karena apa? Karena nggak harus berprestasi pun dia dapat. Nah, berarti orang tua tolong ini segera harus diubah nih ya cara pemberiannya nih ya. 17 Agustusan itu ya, kalau kita ikut lomba, sebenarnya juga hadiahnya ya yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika disebutkan misalnya kayak saya Pemenangnya gitu. pemenang balap kerupuk misalnya, Ibu Lilis misalnya, nah itu bukan dari hadiah, bukan kerupuknya, tapi udah challenge-nya itu sudah jadi pemenangnya itu gitu. Iya, Masya Allah ya, dari challenge-nya itu, dari sudah melampaui tantangannya itu ya, bukan dari hadiah-hadiahnya amat. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita perlu jeda dulu satu kali lagi. Kita masih Yap. ada 2 poin lagi. Nggak tahu nih apakah terkejar atau tidak, tapi kita jalani dulu saja. Yap. Anda sahabat MK yang ingin bertanya juga, kami masih buka kesempatannya. Kita jeda dulu untuk simak beberapa informasi berikut ini.